Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari ini kita masuk ke mata kuliah studi kelayakan dan evaluasi proyek ya, di mana pada pekan ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang aspek teknis dan produksi dalam studi kelayakan. Di mana pada pekan ini saya khususkan dulu untuk aspek teknis studi kelayakan dan evaluasi proyek. Teman-teman, aspek teknis tentunya menjadi bagian penting dalam studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan proyek. Analisis ini diperlukan untuk memastikan gagasan atau ide yang sudah dipilih tersebut layak dijalankan. Nah, hal ini dilihat dari adanya ketersediaan lokasi, bahan, alat, teknologi, keterampilan SDM, serta dana yang diperlukan guna mendukung kelancaran proses produksi. Sehingga nantinya dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis studi kelayakan bisnis untuk aspek teknis ini. Baik, kita masuk pertama untuk studi lokasi. Jadi dalam studi teknis ya, aspek teknis dan produksi ini ada banyak itemnya lagi. Yang pertama adalah studi lokasi. Dalam menilai sebuah lokasi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Untuk perusahaan manufaktur ya, untuk perusahaan manufaktur itu yang harus diperhatikan adalah letak konsumen potensial atau pasar sasarannya ya. Jadi harus tahu dulu di mana nih kira-kira letak konsumen yang potensial atau pasar yang menjadi target dari perusahaan manufaktur tersebut. Yang kedua, letak bahan baku utamanya di mana ya. Bahan baku utamanya tuh apa? Kalau bisa sedekat mungkin ya sedekat mungkin supaya untuk menghemat atau efisiensi biaya transportasi. Ya, yang ketiga sumber tenaga kerjanya. Bagaimana? Apakah terdapat tenaga kerja di sana? Tenaga kerja kasar yang terampil seperti apa? Itu dianalisis juga. Yang keempat, fasilitas transportasinya kayak gimana? Apakah bisa misalnya untuk mengangkut bahan baku dari sumber ke perusahaan atau bisa untuk mengangkut nanti produksi barang ke tempat di mana barang tersebut dijual atau pasarnya ya. Yang berikutnya yang harus diperhatikan dalam studi lokasi untuk perusahaan manufaktur adalah sumber daya penunjangnya seperti apa. Airnya kayak gimana, listriknya ada nggak, udaranya kayak gimana, bersih, kotor kah, teleponnya atau jaringannya kayak gimana. Itu juga harus dilihat dalam analisis studi lokasi ini. Yang berikutnya, fasilitas untuk pabrik dan fasilitas untuk karyawan seperti apa. Itu juga harus dilihat ya. Yang berikutnya, lingkungan masyarakat sekitar kayak gimana? Karakternya, kebiasaannya, ya. Itu harus diketahui supaya nanti dalam perjalanannya tidak ada masalah yang sangat krusial yang nanti takutnya mengganggu jalannya proses produksi di perusahaan tersebut. Ya, jadi harus mengenal dulu masyarakat sekitarnya seperti apa. Dan yang terakhir untuk perusahaan manufaktur studi lokasi yaitu yang harus dilihat adalah peraturan pemerintah. Misalnya dalam hal kawasan dan AMDAL-nya ya. Nah, ini harus dilihat juga seperti apa sih peraturan pemerintah untuk AMDAL dan dalam hal kawasannya. Itu untuk perusahaan manufaktur. Sedangkan untuk perusahaan jasa yang harus dilihat untuk studi lokasi ini adalah lokasi mudah dan dapat diakses konsumen ya. Kalau tadi kan perusahaan manufaktur barang, sekarang jasa. Jasa itu ya yang ditawarkan adalah jasa. Ya, contoh sederhana misalnya jasa potong rambut, jasa keuangan ya, dan lain sebagainya. Yang pertama lokasi itu mudah dan dapat diakses konsumen ya. Yang kedua, lingkungan yang mendukung usaha ya, baik itu lingkungan masyarakatnya ya, maupun lingkungan dalam hal alam ini, alam semesta ya, itu harus mendukung. Kesesuaian dengan lokasi pesaing ya, jangan sampai dekat-dekatan, kalau bisa ya nggak terlalu dekat gitu ya, ada jarak di situ ya.
Yang keempat, izin lokasi dari pihak berwenang juga harus dipastikan. Dan yang keempat, tempat parkir yang memadai ya. Jadi tempat parkir ini memang menjadi salah satu item pertimbangan ketika kita mendirikan sebuah usaha. Tidak hanya jasa sih sebenarnya, ketika kita usaha barang juga, ketika kita khususnya ini ya, seperti minimarket atau mall atau apalah yang menawarkan barang juga perlu dipikirkan tempat parkir yang memadai ya. Dan juga teman-teman, fasilitas parkir ini sebisa mungkin gratis kalau bisa ya, sebisa mungkin. Kalau memang apalagi kalau untuk produk-produk barang yang orang belum tentu membelinya ya, orang sudah menjadi pertimbangan tersendiri ketika dia masuk itu sudah dipungut parkir ya. Dia mikir juga gitu ya, setiap kali membeli ke sana pasti ada biaya parkir. Itu yang harus diperhatikan oleh pengelola, khususnya perusahaan jasa ya. Nah, itu untuk studi lokasi. Sekarang kita masuk ke tahapan pemilihan lokasi ya. Tahap pertama, melihat kemungkinan wilayah mana yang akan dijadikan sebagai lokasi usaha dengan mempertimbangkan tadi regulasi pemerintah, jenis proses produksi atau jasa yang akan menentukan spesifikasi usaha tersebut yang berhubungan dengan tenaga kerja, pengangkutan, dan lain sebagainya. Jadi pertama itu dalam memilih lokasi kita melihat kemungkinan mana sih yang menjadikan lokasi usaha dengan berbagai faktor pendukung tadi ya, tenaga kerja, pengangkutan, dan lain sebagainya. Nah, tahap kedua memperhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau pengalaman sendiri ya, didasarkan pada jenis barang yang dihasilkan dan proses produksinya, karena keduanya akan berpengaruh pada sarana angkutan, pasar, listrik, air, telepon, dan faktor lainnya yang dianggap penting. Jadi kita lihat seperti apa sih orang lain. Ini contohnya misalnya kalian ngelihat nggak kalau di tempat dimanapun ketika ada Indomaret di situ biasanya ada apa namanya selain Indomaret itu ya lupa saya ya, Alfamidi misalnya. Indomaret pasti ada Alfamidi ya. Itu selalu berdekatan. Ini proses pemilihan lokasinya biasanya untuk tahap kedua ini. Jadi dia melihat kalau ada Indomaret di situ, oh biasanya sudah melalui kajian yang matang ya. Makanya dia juga mendirikan di situ. Ini ada Alfamidi di situ juga ya. Jadi dia tidak perlu melakukan analisis yang membutuhkan biaya juga ya, seperti itu. Nah, itu tahap kedua. Yang tahap ketiga, mempertimbangkan serta menilai dampak sosial ataupun dukungan dari masyarakat di sekitar lokasi. Jadi, ini menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi, bagaimana sih dampak sosial atau dukungan masyarakat sekitar. Karena ini penting teman-teman, kalau tidak akur dengan masyarakat sekitar, ya mana mungkin bisnis itu akan tetap berjalan, proyek itu tetap akan berjalan. Pasti akan ada gangguan-gangguan ya. Nah, itu tahapan pemilihan lokasi. Yang ketiga, selanjutnya kita masuk ke metode penilaian lokasi. Jadi yang pertama, metode penilaian hasil ya. Ini ada juga sebenarnya materi ini di mata kuliah Ilmu Ekonomi Bertahan Peternakan ya. Bagaimana kita metode dalam menentukan lokasi perusahaan ya. Ini masuk juga di aspek teknis ini. Nah, metode pertama yaitu metode penilaian hasil. Dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap semua faktor yang dianggap penting dalam menentukan lokasi dan diberikan bobot penilaian ya. Jadi nanti di metode ini kita list faktor-faktor apa saja yang dianggap penting dalam menentukan lokasi, mulai tadi listrik, misalnya tenaga kerja, masyarakatnya ya masuk juga. Nanti dikasih bobot. Nah, bobot yang paling tinggi nilainya itulah yang dipilih ya. Bobot yang paling tinggi itulah yang dipilih. Jadi ada misalnya ada 3 pilihan tempat A, B, C. Yang B paling tinggi bobot nilainya, akhirnya pemilihan B ya. Itu metode pertama, penilaian hasil. Yang kedua, metode perbandingan biaya. Pemilihan dilakukan dengan cara menentukan besar kecilnya perkiraan seluruh biaya pada alternatif pilihan lokasi. Dengan 3 pilihan A, B, dan C, dengan berbagai faktor yang dibutuhkan atau dianggap penting tadi, nanti akan kita berikan biayanya berapa. Kalau di lokasi A, biaya listriknya berapa. Kalau di B, berapa listriknya. Di C, berapa listriknya. Dan seterusnya semuanya diberikan nilai biaya atau perkiraan
berdasarkan nilai setempat atau nilai pada waktu itu. Nah, ketika nilai yang paling rendah kalau biaya, berarti lokasi itulah yang dipilih ya. Kan perusahaan itu inginnya biaya sekecil-kecilnya. Oke, itu. Yang ketiga, metode analisis ekonomi. Metode ini mempertimbangkan biaya ditambah dengan faktor intangible yang tidak terlihat, intangible itu yang relevan ya. Jadi di sini selain mempertimbangkan biaya, ada faktor yang tidak terlihat yang relevan, yaitu seperti tadi, masyarakat sekitarnya seperti apa, karakternya ya. Ini yang tidak bisa dinilai dengan angka, tapi ini juga penting untuk menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi ya. Oke, itu teman-teman untuk studi unsur teknis pada studi kelayakan dan evaluasi proyek. Baik, untuk hari ini, pekan ini, untuk mata kuliah ini, itu saja dulu. Berikutnya nanti akan kita lanjutkan di studi fasilitas produksi ya, untuk analisis produksi dalam studi kelayakan dan evaluasi proyek. Baik teman-teman, itu saja materi yang saya sampaikan. Pertanyaannya yang harus kalian jawab di kolom komentar, yaitu dalam studi lokasi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan jasa ya, perusahaan jasa. Nah, sebutkan apa saja faktor-faktor tersebut. Jawab di kolom komentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.